Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai CV. Apa itu CV? CV atau dalam bahasa Belanda yaitu Commanditair Vennootschap dan dalam bahasa Indonesia yaitu perusahaan komanditer. Lalu, bagaimana penjelasan mengenai CV? CV adalah suatu bentuk badan usaha kemitraan yang tidak memiliki batas modal minimal yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana beberapa anggota memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Lalu, apa sih dasar hukum CV? Dasar hukum CV terdapat pada pasal 19, 20, dan 21 KUH Dagang yang membahas secara spesifik mengenai pendirian CV, permodalan CV, serta kedudukan sekutu komplementer dan komanditer dalam CV. KUHD memberikan landasan hukum yang kuat untuk keberadaan dan operasional CV di Indonesia. Nah, sekarang kita membahas para pihak di dalam CV. Pihak pertama yaitu sekutu komplementer atau sekutu aktif, dan pihak kedua yaitu sekutu komanditer atau sekutu pasif. Sekutu aktif yaitu pihak yang menjalankan perusahaan dan punya hak untuk melakukan perjanjian kepada pihak ketiga. Sedangkan sekutu pasif yaitu pihak yang menyerahkan modal dan tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha. Lalu, bagaimana sih proses pendirian CV? Proses pendirian CV: 1. Menentukan pendiri CV. 2. Siapkan dokumen pendukung. 3. Mengajukan nama CV. 4. Buat akta pendirian CV. 5. Mengurus SKD dan NPWP. 6. Pendaftaran CV ke pengadilan negeri. 7. Mengurus nomor induk berusaha atau NIB. 8. Publikasi ikhtisar resmi. Apa saja jenis-jenis CV? Yang pertama, CV bersaham. CV ini mengeluarkan saham yang bisa diambil oleh sekutu aktif maupun pasif. Masing-masing dapat mengambil satu saham atau lebih. Yang kedua, CV murni. CV ini merupakan CV yang pertama kali dan yang paling sederhana. Di CV ini hanya terdapat satu sekutu komplementer, sedangkan pihak-pihak lainnya berperan sebagai sekutu komanditer. Yang ketiga ada CV campuran. CV campuran biasanya berasal dari firma sebagai bentuk awal, namun dalam operasionalnya, firma tersebut memerlukan tambahan suntikan modal. Pihak yang diperkenan memberikan tambahan modal berperan sebagai sekutu komanditer. Bagaimana hubungan hukum antara sesama sekutu dan hubungan hukum dengan pihak ketiga? Hubungan hukum antara para sekutu CV pada dasarnya adalah hubungan kerjasama untuk mencari atau membagi keuntungan seperti yang ditetapkan dalam pasal 16-18 KUH Perdata. Hubungan hukum dengan pihak ketiga: di dalam CV hanya sekutu komplementer yang dapat melakukan perbuatan atau hubungan hukum dengan pihak ketiga. Bagaimana berakhirnya CV? Berdasarkan pasal 31 KUHD, 1. Berakhirnya jangka waktu CV yang akan diterapkan dalam anggaran dasar. Kedua, pengunduran diri atau pemberhentian sekutu. Ketiga, perubahan anggaran dasar. Kasus investasi CV Cuan Group, 3 selebgram dilaporkan ke Polda Jatim. Pelaku beri korban cek palsu. 3 orang selebgram sekaligus sosialita pengelola bisnis investasi dengan nama CV Cuan Group atau CG dilaporkan sejumlah member nasabahnya ke SPKT Mapolda Jatim. Selebgram yang dilaporkan adalah AD, MA, dan RF. Korban yaitu IK mengaku kehilangan uang Rp 1 miliar secara bertahap. Mulanya, ia terlibat menjadi member nasabah investasi CG karena pernah mengikuti investasi serupa dan menguntungkan. Keuntungan yang dijanjikan investasi CG kepadanya adalah keuntungan sekitar 17%. Atas dasar itu, ia menginvestasikan uang pada tahap pertama yakni sekitar 200 juta. Pada 30 Agustus 2023, IKA mengingatkan pihak pengelola investasi jika pencairan keuntungan akan diambil pada 2 September 2023. Namun, pada hari dan tanggal yang dijanjikan, pihak pengelola investasi berdalih modal investasi tidak dapat ditarik kembali karena pinjaman macet.
Ika pun diminta untuk menunggu 2 pekan dengan nilai presentasi keuntungan yang lebih rendah, yakni sekitar 9,9%. Sampai pada akhirnya mereka transfer tanggal 6 September sejumlah 34 juta rupiah. Ika pun mengatakan bahwa uang yang seharusnya kembali pada tanggal 20 September sebesar 219,8 juta rupiah. Namun ternyata hal tersebut hanya isapan jempol belaka. Kasus CV Lawamori naik penyidikan. Penanganan kasus dugaan manipulasi data distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima dinaikkan ke tahap penyidikan. Dia mengungkapkan dalam kasus ini masyarakat melaporkan Direktur CV Lawamori. Masyarakat melaporkan adanya sebagian pupuk subsidi yang masih tersimpan dalam gudang CV Lawamori. Pupuk tersebut seharusnya sudah dibagi habis ke masing-masing penyalur alias pengecer sesuai jatahnya. Penyalurannya tidak tepat waktu dan tepat guna. Jatah tahun 2022 seharusnya sudah habis di bagian ke petani, ternyata masih ada sebagian di gudang. Kaitan dalam aplikasi, Masidin mengatakan telah terhapus. Meski demikian, pihak tetap akan mengungkapkannya. Dalam waktu dekat ini, penyidik akan mendatangi kantor perwakilan PT Pupuk Kaltim di Jakarta supaya semuanya menjadi terang. Dalam kasus ini, Direktur CV Lawamori Hajah Anissa masih berstatus sebagai saksi terlapor. Kasus dugaan manipulasi data distribusi pupuk sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Ditanya tersangka, Masidin menjelaskan hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangka karena penyidik masih perlu memeriksa dari saksi ahli pidana untuk memperkuat alat bukti.